pangapunten ke ibu, bapak-bapak, sedayana yang dimuliakan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa sahabati wa tabi'ina sholihin wal ulama'i wal waliyallahu san Syekh Abdul Qadir Jailani wa ila ruhi almarhum Mbah Ki Haji Kandung Danu Masyuri Sastra Pairang wa ila ruhi almarhum Bapak Ustadz Kilon Haji Ustarmo Pintar Mukarlu wa ila arwahim jami ahlul kubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat khususnya fi Korea desa Sadahayu. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihi wa'fanhum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi ala nikmatil iman. Alhamdulillahi ala nikmatil islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita semuanya dapat dikumpulkan kembali oleh Allah. Pada kesempatan yang mulia ini kita semuanya digerakkan, didudukkan, dilayani oleh Allah sehingga kita semuanya pantas bersyukur, pantas selalu memuji kepadanya, kehadiratnya, karena hanya Allah lah sang maha pengatur segalanya. Tidak ada yang mengatur urusan di dunia ini kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang menggerakkan, yang menyinari jagat alam semesta ini termasuk jagat hatinya kita kecuali datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dengan kesadaran itu sirnalah kesombongan-kesombongan di dalam hati kita, pengakuan-pengakuan di dalam hati kita, sehingga yang ada kita hanya betul-betul qanaah, betul-betul sami'na wa ata'na, betul-betul pasrah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholawat serta salam semoga tercurahkan ke junjungan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga senantiasa kita semuanya menjadi umat Rasulullah fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada kesempatan malam ini hari senantiasa kita mengkaji ilmu Allah, yaitu pasal 75 yang berjudul Wali Allah itu tertutup. Wali Allah itu tertutup. Subhana man lam yaj'alil ladda alid dalila ala awliyaihi illa min haitsu dalilu alaihi wa lam yusil ilaihim illa man arada ayyusilahu ilaihi. Maha suci Allah yang tidak menjadikan bukti atau tanda pada wali-walinya kecuali sekedar bukti pengenalan kepadanya, dan tidak akan sampai kepada mereka kecuali orang yang Allah telah menghendaki menyampaikan kepadanya. Maha suci Allah yang telah tidak menjadikan bukti atau tanda pada wali-walinya kecuali sekedar bukti pengenalan kepadanya, dan tidak akan sampai kepada mereka kecuali orang yang Allah telah menghendaki menyampaikan kepadanya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, wali Allah, aulia Allah itu artinya kekasih Allah. Kekasih Allah itu adalah orang-orang yang qalbunya, hatinya senantiasa dijaga oleh Allah, yang merupakan
rahasia dari Allah yang tidak semua orang bisa melihat. Maka ada istilah hanya wali yang bisa melihat wali. Hanya kekasih Allah yang bisa mengetahui kekasih Allah. Tidak mungkin hati yang kotor bisa memandang adanya kekasih Allah di dalam suatu daerah. Tidak mungkin hati yang penuh kemusyrikan mampu melihat adanya kekasih atau aulia Allah di suatu daerah. Yang ada adalah pasti hatinya masih dipenuhi dengan gemerlapnya hawa nafsu, sehingga tidak akan melihat bahwa di satu daerah itu ada kekasihnya Allah di situ. Allah tidak memberikan tanda-tanda kewalian kepada kekasih Allah itu dari tanda-tanda fisik. Allah memberikan tanda-tanda kewalian itu di dalam Al-Quran sudah dikatakan la khaufun alaihim walahum yahzanun. Inna awliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Sesungguhnya kekasih Allah itu ciri yang paling nyata adalah di dalam hatinya itu sudah betul-betul la khauf. Tidak ada takut dan tidak ada sedih. Bagaimana takut dan bagaimana sedih? Karena beliau-beliau itu hatinya selalu bersama dengan Allah. Beda dengan kita, beda dengan diri kita yang bisa jadi masih banyak lalainya terhadap Allah daripada ingatnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sebagaimana Allah terhalang dari penglihatan makhluknya dengan berbagai keadaan duniawi, begitu pula para wali Allah pun tertutup dengan berbagai keadaan lahiriahnya. Kita tertutup hati kita untuk melihat Allah dengan syahwatud dunia, keindahan dunia. Maka begitu juga para kekasih Allah itu tertutup, terhalang dengan keadaan lahiriahnya. Ada yang Allah menutupinya itu lahiriahnya itu seorang tukang becak. Ada seorang guru, ada seorang politikus, bahkan seorang presiden. Yang mungkin secara zahiriyah kita tidak mengira bahwa sejatinya beliau-beliau itu adalah kekasih Allah. Bahkan di zaman Rasulullah ada seorang kekasih Allah yang wujud zahiriyahnya adalah seorang PSK. Mohon maaf. Tetapi beliau itu dipilih oleh Allah sebagai kekasihnya. Itulah kadang penilaian hati kita hanya menilai dari zahiriyahnya. Tidak bisa menembus betapa sucinya ketauhidannya, betapa sucinya hatinya yang selalu makrifat kepada Allah. Karena apa? Masih ada kekotoran di dalam hati kita. Tadi hanya wali yang bisa melihat wali Allah. Nggak mungkin orang biasa bisa mengetahui itu adalah seorang kasih Allah, nggak mungkin. Kecuali hatinya sudah disucikan oleh Allah, baru nyambung klek ya. Seperti nyambungnya setrum. Ya, sudah tahu rahasia-rahasia kewalian yang ditutupi secara zahiriyah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sukar sekali mengenal mereka, Pak. Bahkan bisa jadi mereka tuh orang yang paling jelek di suatu wilayah. Bahkan orang yang paling tidak dihormati, tidak dihargai, diundang kenduri enggak pernah, dikenal orang banyak enggak. Tetapi hatinya itu betul-betul dijaga oleh Allah. Kadang kita enggak tahu, ternyata di satu daerah belum tentu kekasih Allah itu seorang yang alim ulama, seorang yang jubahan, seorang yang sorbanan, belum tentu, Pak. Kita hanya tertutup hati kita. Bisa jadi di wilayah Sadahayu ini kekasih Allah itu justru orang-orang yang, mohon maaf, secara zahiriyah betul-betul
mohon maaf, secara daerah itu nista. Artinya dia mungkin nggak punya harta, dia mungkin nggak punya jabatan, dia mungkin terlihat orang yang biasa-biasa aja. Kadang nggak kelihatan orang yang alim, nggak kelihatan orang yang soleh. Tetapi itulah wali-wali Allah yang tersembunyi, yang ditanam oleh Allah untuk menjaga kedaulatan suatu wilayah itu. Ini rahasia ilmu Allah, yang mungkin selama ini taunya wali itu yang orang-orang yang bisa terbuka alam gaibnya, bisa melihat masa lalu, bisa melihat masa lampau, seucap nyata, ya. Bilang sorenya bakal akan ada pohon rubuh, besoknya roboh, belum tentu, Pak. Ya. Belum tentu. Kalau masih ada pengakuan dalam dirinya, itu belum menjadi kekasih Allah, belum. Itu adalah golongan orang-orang yang senantiasa mukasafah, dibukakan mukasafahnya oleh Allah. Bukan berarti orang yang bisa nyiduan jalma, belum tentu. Ya, belum tentu. Kokolot belum tentu. Bukan seperti itu kekasih Allah, tetapi la khaufun alaihim walahum yahzanun. Itulah ciri kasih Allah. Maka kalau ada orang yang dapat mengetahui seorang wali, hal itu merupakan pemberian Allah yang besar tak ternilai harganya, Pak. Berarti secara tidak langsung jenengan itu sudah didaulat sebagai kekasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau di dalam hati kita selalu menilai orang lain itu jelek semua, bahkan sekampungnya jelek, nggak ada kekasihnya Allah, berarti itu tanda kita masih jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita merasa yang alim, kita merasa yang hebat, merasa yang tinggi, ibadahnya ahli. Kita sudah merasa orang yang ibadahnya itu sundul langit, merasa kita itu kekasihnya Allah. Justru orang yang seperti ini, mohon maaf, ingat kisahnya jin, iblis yang betul-betul merasa dia sudah ana khairum minkum, aku lebih baik dari kalian semua. Justru itu yang masih jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak ubahnya seperti orang yang dapat makrifat kepada Allah. Jadi orang yang bisa melihat kasihnya Allah, syaratnya dia otomatis harus makrifat dulu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau hati kita belum jernih, pasti akan melihat dohiriahnya, Pak. Mosok kekasih Allah gembel lah gitu nggih. Mosok kekasih Allah ora pernah kelihatan rajin ibadahnya, sholatnya. Mosok kekasih Allah nggak bisa sakti. Mosok kekasih Allah nggak kelihatan bisa ceramah. Nah, itulah, Pak. Maka kita itu harus selalu husnuzon kepada orang. Harus selalu, bisa jadi indeng-indeng yang mohon maaf, indeng-indeng yang kerjaannya cuma di rumah, sholatnya di rumah. Ternyata beliau itu rajin tirakat. Meskipun dia nggak dididik oleh Allah dari pesantren, tetapi Allah langsung yang mendidiknya, Pak. Allah menempanya dengan kehidupan di dalam hidupnya yang mungkin pahit, bahkan selalu diberikan ujian terus, tetapi hatinya selalu dijaga oleh Allah. Ada, pasti ada di Sadahayu, nggak mungkin nggak. Kalau nggak ada, Sadahayu itu sudah runtuh dari dulu, Pak. Mohon maaf. Karena apa? Ada kekasih Allah yang masih ada di Sadahayu. Maka ayo dari situ kita belajar. Oh, ternyata kita nggak boleh muncul dalam hati kita. Kita sudah orang yang bersih, orang yang dekat dengan Allah dengan sejuta ibadah kita, nggak boleh. Justru pengakuan ibadah kita itu akan menjadi penghalang yang kuat makrifat kita kepada Allah. Lepaskan pengakuan itu bahwa kita yang ibadah, kita yang alim, kita yang berilmu, kita yang ahli, lepaskan itu semua. Insya Allah dengan engkau melepaskan itu bukan berarti enggak ngibadah, bukan. Artinya engkau tidak ada pengakuan dalam diri kita,
kita yang melakukan, tetapi kita hanya diberi karunia oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berkata Abul Abbas Al-Mursi, mengenal wali Allah itu lebih sukar daripada mengenal Allah. Karena Allah dapat dikenal dengan melihat bukti kesempurnaan dan keindahannya. Sedangkan para wali Allah itu sama seperti kita, Pak. Mereka juga makan sebagaimana kita juga makan. Mereka minum sebagaimana kita minum. Akan tetapi kalau Allah menghendaki seorang itu untuk mengenal walinya, di mana dia akan mengambil manfaatnya, maka terlipatlah daripada sifat-sifat kebiasaan manusia dan terlihatlah keistimewaan-keistimewaan yang diperoleh dari Allah. Kita akan bisa memandang sifat kemuliaan Allah di dalam hatinya. Kita akan bisa memandang sifat-sifat kemurnian Allah di dalam jiwanya. Tapi kita tidak akan bisa memandang ke situ manakala masih ada kemusyrikan dan kekotoran dalam hati kita. Enggak akan bisa, Pak. Enggak akan bisa. Karena apa? Kita akan terjebak pandangan hanya kepada makhluk, tidak memandang kepada hidupnya Allah di dalam dan di luar apapun di alam semesta ini. Maka orang yang dapat mengenal wali Allah berarti dia telah mendapat anugerah yang besar dan dari Allah dan harus mensyukurinya. Tidak semua orang dibukakan ini, Pak. Enggak semua. Enggak semua orang diberitahu kekasihnya Allah. Enggak semua. Enggak semua. Kadang Allah itu menyembunyikan kekasihnya tadi, orang yang betul-betul secara zahiriahnya itu dihinakan di dunia, ya, dihinakan. Nggak ada orang yang mau ngomong sama dia, nggak ada. Saking hinanya, saking dia orang yang nggak punya, bahkan mungkin dia cuma di dalam rumah terus. Maka hati-hati, kita jangan suuzon. Jangan suuzon kepada orang-orang seperti itu, nggak boleh. Bisa jadi dia kekasihnya Allah. Ada banyak sekali macam-macam wali, ya. Wali itu banyak sekali tingkatannya. Ada wali, salah satunya adalah wali malamatiyah. Wali malamatiyah itu wali yang secara zahir itu kita itu nggak masuk akal. Dia ikut judi, dia ikut remi, dia ikut joget. Tetapi justru Allah mengacaukan iman kita dengan wali seperti ini. Dia wolak-walik iman kita, Pak. Allah sengaja menurunkan wali seperti ini untuk mengetes iman kita. Maka kita nggak boleh khusnuzon dengan apapun, tuh nggak boleh. Suuzon dengan apapun nggak boleh. Kita suuzon dengan presiden pun nggak boleh. Bisa jadi dia wali malamatiyah tadi. Karena apa? Kita tidur pulas, presiden masih memikirkan rakyatnya. Kita nggak bisa melihat positifnya presiden, pemimpin-pemimpin kita nggak bisa. Manakala hati kita masih ada kekotoran di dalam hati. Maka daripada memandang kotornya, lebih baik memandang bersihnya. Itu tanda hati kita selalu dalam keadaan positif. Hati yang suci tidak akan keluar sesuatu yang kotor. Nggak akan. Hati yang kotor pasti sebaik apapun pemimpin atau orang lain yang dilakukan, pasti dinilai jelek. Lah gitu nggih, Pak nggih. Serumus itu ya. Jadi hati yang bersih, orang yang jelek pun akan kelihatan bersihnya. Ya. Maka Rasulullah melihat PSK yang diselamatkan oleh Allah itu yang melihat kekasihnya sebagai kasihnya Allah. Tidak ada sedikit pun hati Rasulullah yang seuzon, gak ada. Sungguh mulia hati Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya, terkadang Allah memperlihatkan kepadamu kegaiban alam malakutnya, namun Dia menutup penglihatan darimu atas rahasia-rahasia hambanya. Terkadang kita itu dibukakan oleh Allah hal-hal gaib, Pak. Tetapi bisa jadi kita ditutup dari tadi rahasia-rahasia walinya Allah. Ya, karena apa? Di dalam kebukaan hal gaib tadi, kita masih muncul keakuan. Ya.
aku yang bisa nyiduan jalma, aku yang bisa nyaram hujan, aku yang bisa doanya terkabul, aku yang bisa macam-macam, sehingga engkau tidak akan ketemu walinya Allah. Karena apa? Kita tidak didaftarkan sebagai kekasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada kalanya seorang wali itu telah dibukakan oleh Allah untuk dapat melihat alam malakut, yaitu alam yang dapat dilihat dengan penglihatan mata biasa seperti yang ada di langit dan di bawah bumi. Akan tetapi dia tidak bisa melihat rahasia-rahasia yang terdapat sesama makhluk manusia. Hal ini dimaksudkan agar wali yang telah dikenal dari Allah demikian tidak ikut campur di dalam urusan kebijaksanaannya yang berlaku pada hambanya. Selain itu juga menunjukkan sifat kasih sayang Allah. Nah, kalau semua dilihatkan wali Allah, Pak, malah jadi nyembah wali, Pak. Nggak nyembah Gusti Allah. Ya. Karena hanya orang yang hatinya sudah aman yang akan diperlihatkan kekasihnya. Nah gitu nggih. Kalau hatinya belum aman, tak jamin bakal nyembah menungso kekasihnya tadi. Karena apa? Dianggap dia orang yang paling dekat dengan Allah, sehingga doanya yang paling matuh, paling dapat dikabulkan. Sehingga gimana caranya hawa nafsunya disampaikan kepada orang tersebut agar dituruti nafsunya apapun. Itulah kondisi orang-orang yang masih ahli hijab, ahli tertutup dari penglihatannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi orang yang hatinya sudah aman alias kekasih Allah, pasti akan dibukakan siapa kekasih Allah. Pasti, Pak. Pasti. Karena apa? Karena hatinya sudah tidak mungkin menyembah wali tadi, yang dilihatnya tetap Allah Subhanahu wa ta'ala. Lagi tuh nggih Pak nggih. Coba renungi dulu ketika ada orang sakti dikit, lah geruduk nggih. Geruduk, bahkan pengen belajar kesaktiannya. Gak usah dulu, sekarang banyak yang ketipu karena kesaktian. Padahal itu kesaktian palsu. 2 juta, 3 juta. Ngejeng sieun ayak jinna di imah. Kajen ayak jin di imah 1 miliar jin pun gak masalah. Kalau kita selalu bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi karena orang yang awam, tertipulah 2 juta, 3 juta dengan diruqyah dan sebagainya. Itulah hati orang-orang yang masih dibutakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Ngiranya itu kekasih Allah, wali Allah. Padahal belum tentu. Justru itu Allah menentukan untuk ujian bagi kita. Oh, ternyata iman kita masih jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah santri-santri pokok Bapak yang betul-betul berpegang tauhid tidak akan tertipu lagi dengan seperti itu. Enggak akan. Justru orang yang awam yang masih tertipu bisa jadi. Kita doakan semoga beliau-beliau diberikan jalan yang lurus, jalan yang kembali kepada Allah, sehingga paham, oh betul-betul yang hak itu adalah dinul hak, ajarannya Rasulullah Muhammad SAW, yang hanya menyembah nyawang makrifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau masih melihat kesaktian manusia, kesaktian makhluk, jin, malaikat sekalipun, dirimu pasti akan menyembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Buktinya apa? Yaitu masih ketipu. Selanjutnya, Sahal bin Abdullah pernah ditanya oleh muridnya mengenai cara mengenal Allah. Sesungguhnya Allah tidak memperkenalkan mereka kecuali kepada sesama mereka. Lah kan? Benar kan? Sesungguhnya Allah tidak memperkenalkan mereka kecuali kepada sesama mereka, atau kepada orang yang bisa mendapatkan manfaat dari mereka. Pak, nggak mungkin kalau hati kita kotor tuh dapat dilihatkan sejatinya hatinya wali Allah tuh nggak mungkin. Karena apa? Hati kita selalu suuzon. Nah gitu nggih Pak nggih, merasa paling hebat, benar, soleh, pintar, diagung-agungkan, itu semua akan menjadikan kita jauh dari kekasihnya Allah. Maka mereka harus senantiasa percaya, tidak boleh menentang dan mengingkarinya. Kalau mereka menentang para wali yang terkenal itu, yang dikenal itu, berarti dia telah melakukan kekufuran. Itu Pak. Itu sebabnya
maka Allah menutupi para walinya dengan sifat-sifat yang berlaku pada kebiasaan manusia. Terakhir, sebagai kesimpulan bahwa Allahu waliyul ladzina amanu, Allah pelindung orang-orang yang beriman. Pelindung kita itu hanya Allah, Pak. Bukan orang yang sakti, bukan jin yang hebat, bukan diri kita yang hebat, enggak. Leburkan semua itu, pandanglah Allah. Pandanglah Allah. Bukan dokter yang hebat, bukan apapun, tidak ada di dunia ini yang memiliki kekuatan. Tidak ada. Betul-betul tidak ada. Bahkan malaikat pun hanya makhluk, Pak. Makhluk. Malaikat itu tidak bisa apa-apa kalau tidak diberikan karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka lihat di dalam ayat kursi, siapa yang dapat memberikan manfaat? Syafaat siapa? Hanya Allah, gitu kan ya. Siapa yang bisa memberikan manfaat di dunia ini? Syafaat di dunia ini? Enggak ada. Ilallah. Ya, gimana ayatnya? Gimana ayatnya di ayat kursi itu ya? Gimana ayatnya? Yang memberikan syafaat itu? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhu sinatu wala naum lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dalladzi yasfa'u. Siapa yang dapat memberikan syafaat? Man dalladzi yasfa'u indahu illa bi'idznih, kepadamu kecuali atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti yang mampu memberikan pertolongan, syafaat hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Titik. Gak boleh kita memandang kepada orang yang wah doanya mato hebat, nggak boleh, Pak. Bahkan mohon maaf, orang Tembong itu sering saya marahi. Kalau dikit-dikit sakit datang ke rumah itu malah justru marahi. Ya, karena apa? Mereka sudah didewasakan dengan ilmu. Kecuali masih awam nggak apa-apa. Tapi orang yang didewasakan dengan ilmu, dia betul-betul harus mandiri. Mandiri itu maksudnya ya hanya tergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sebagai pembahasan ilmu pada malam ini. Sekali lagi kami mengingatkan, terimalah dengan iman. Terimalah dengan pandangan hakikat, pandangan ruhaniyah. Karena pandangan syariat dan hakikat itu ibarat jasmaniyah dan ruhaniyah, tidak bisa dibandingkan, tetapi harus bersama. Karena jasmaniyah tanpa rohaniyah namanya mayat. Syariat tanpa hakikat namanya sia-sia. Hakikat tanpa syariat namanya omong kosong. Cara ruh tanpa jasad itu namanya ruh gentayangan. Makanya ilmu syariat dan ilmu rohaniyah nggak bisa dibandingkan. Engkau harus memandang ilmu syariat dengan syariat, memandang ilmu hakikat dengan hati atau iman yang paling dalam, sehingga yang ada kita hanya menerima apa yang menjadi pancaran ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian hampura seageng-agengna, semoga kita semuanya dijaga oleh Allah, senantiasa hati kita ditanamkan la khaufun alaihim walahum yahzanun, sehingga hati kita hanya senantiasa nyawang, madep, mantap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Syiril Fatihah.